Oke. Kita masuk ke product design. Nah, bagaimana kita buat produk? Bagaimana kita mendesain produk? Ini menarik. Siapa yang sudah pernah bikin produk? Siapa yang sudah pernah punya produk? Masa belum? Dulu bagaimana cara desainnya, Bu? Otomatisasi, Pak. Nah? Otomatisasi. Otomatisasi? Enggak. Produk itu ada fiturnya kan? Kayak mobil, cc-nya 1500. Nah, waktu bikin produk itu, Ibu bagaimana membuat fitur dan fitur-fiturnya gimana caranya? Macam-macam. Ada yang tidur yang miring ke kanan, tidur miring ke kiri, ya kan? Ada yang segala macam. Makannya tidak boleh pakai mecin. Makannya segala macam, yang nggak ada mecinnya atau yang ada ininya. Nggak boleh makan daging, cuma makan sayur atau apa gitu kan, macam-macam tuh fitur tuh. Bagaimana kita mendesain fitur dan benefit dari produk yang akan kita hasilkan. Cool. Sekarang kita masuk kepada chapter 3 product design dan process selection. Itu materinya sudah ada di buku, sudah ada ya. PowerPoint-nya kalau nanti di print, bukunya pun di print bolak-balik, tebal ya. Habislah agak 150.000 memprint bolak-balik bukunya, terus sampulnya sampul yang hard cover atau soft cover terserah ya, supaya ada, jangan nanti kita kuliah S2 koleksi bukunya, enggak ada buku, di mana bukunya? Ya ada di hard disk saja. Hard disk gimana cara coret-coretnya? Ya kan? Nanti ujian open book nggak bawa laptop loh. Ujian open book tanpa laptop, nggak bisa lihat buku. Ya. Hah? Apa? Open book nggak boleh buka laptop, jadi open book aja. Open book ini kalau nggak ada buku apa yang mau di open? Ya kan? Nggak ada ketenangan, nggak ada buku-buku yang coret-coret, garis kuning, ditandain. Kadang-kadang kita tuh orang-orang yang kayak bapak ibu tuh udah sama kayak anak-anak sekarang, malas baca buku. Lihat sekarang anak-anak SD, SMP malas baca buku kan? Semuanya maunya apa? Instan. Gak bisa, harus dibaca, harus punya buku itu coret-coret, apa maksudnya, ilmunya, sehingga ibu seperti Pak Robi melihat ombak di tepi pantai. Nggak terhayati ombak tuh. Ini ombak mau ke kiri apa mau ke kanan? Ya kan? Pedal dulu. Ke kiri ke kanan? Ke kiri ya salah. Meleset gitu kan? Ke kanan, woi dapat, turun. Baru berayun dia ke pantai kan? Berayun. Dalam mimpi. Oke? Cool. Product design, product selection. Cita-cita kita apa? Kita mendesain event sebuah produk. Dan bagaimana impact-nya kepada organisasi. Kemudian apa step-step yang harus dilakukan untuk membuat produk tersebut. Kemudian kita menggunakan break-even analysis untuk memilih produk-produk alternatif. Mana yang break-even-nya paling cepat. Ya. Ada produk bagus, break-even-nya lama. Ada produk bagus, break-even produknya hampir sama, break-even-nya lebih cepat. Ya. Kemudian tidak mesti memilih yang break-even-nya cepat, tapi kita tahu break-even-nya ini 2 tahun, ini break-even-nya setahun. Anda mau pilih yang mana gitu ya. Kemudian identify type of process dan explain their characteristic atau feature-featurenya dia apa saja. Kemudian bagaimana kita membuat flowchart-nya dia. Flowchart alur prosesnya sampai produk itu jadi. Kemudian bagaimana kita menggunakan proses performance metric. Bagaimana kita menggunakan teknologi dalam produk, proses dan desainnya.
Kemudian bagaimana kita memahami isu-isu yang mempengaruhi kepada desain dari servis yang kita akan, servis atau produk yang akan kita jalankan. Product design, the process of penentuan fitur karakteristik dari sebuah produk, yaitu suatu produk design harus mensupport kemudahan dari sebuah produk itu buat dibentuk. Kalau bikin sulit, susah berapa? Produk itu judulnya adalah KISS. Apa arti KISS? Apa kepanjangan KISS? Bukan cium, Pak, bukan. KISS. Yes, pintar Pak Nafi. Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid gitu kan. Jadi dalam bikin produk itu kita harus make it simple, nggak usah jelimet, malah merepotkan diri sendiri. Ya. Product design define a product characteristic such as appearance-nya seperti apa. Ya, appearance produknya seperti apa. Sekarang misalkan kartu kredit syariah, Bank Muamalat mengeluarkan kartu kredit syariah. Bank Muamalat mengeluarkan kartu, kita masuk ke keuangan lah sekali ya, jangan ke kedokteran terus ya. Mengeluarkan kartu kredit syariah, mereknya Pisang, nama Hanafi, Bank Muamalat. Bagaimana appearance-nya? Oh, appearance-nya dikasih gambar Ka'bah ini. Oh, sama orang tawaf. Oh, kan keren kan? Appearance dari sebuah produk. Gambar Ka'bah, orang tawaf, visa. Wah, artinya Bank Muamalat dia mendrive Pak Hanafi untuk menggunakan kartu ini ketika dia pergi naik haji atau umroh. Appearance itu mempengaruhi orang. Oh, saya buat naik haji nih, bisa transaksi di Riyadh nih, bisa transaksi di Mekah nih, bisa transaksi di Madinah menggunakan kartu ini. Walaupun sebenarnya dia bisa pakai di mana saja. Kemudian material yang dipakai untuk kartu tersebut. Oh, ada yang visa yang smart card. Oh sorry, kalau material dia, kalau kartu hampir relatif sama ya. Yang apa? Ya standar lah materialnya dia. Ada yang gold, silver, platinum gitu ya. Dimension hampir sama lah ya, 4x6 gitu ya, atau 4x7. Tolerance dan performance standar. Nah, bisa untuk contactless. Nah, dia ada PWF sini, contactless. Jadi nggak perlu digesek, tapi bisa langsung di tap, ya, bisa langsung di tap. Nah, kemudian ini baru karakteristiknya. Nah, process selection, the development of the process necessary to produce the design product. Jadi baru produk fisik, belum produk batin, baru produk fisik. Nah, kalau itu goods design ya, produk. Kalau service design adalah mencari keunikan dari service yang kita berikan. Jadi service design is suatu keunikan dari service yang kita berikan kepada nasabah, kepada pelanggan kita. Oh, Bu Sri, apa yang unik dari servis yang Ibu berikan kepada pasien? Ada yang unik ya? Ibu nyanyi gitu ke pasien? Nari-nari? Ada nggak yang unik dari servis yang Ibu berikan? Ada nggak yang unik?
yang menjadi ciri khas rumah sakit di Bukit Tinggi? Pakai itu atau apa? Kalau bank syariah pasti ada uniknya. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum Bapak. Itu bank syariah tuh. Datang ke tellernya, Assalamualaikum. Bisa lagi itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus bank syariah itu dia juga mewajibkan pegawai sholat duha. Wajib. Sudah sholat duha belum? Sholat duha dulu. Nah itu sunah-sunah tuh dia wajib tuh. Iya kan? Coba ke bank syariah Mandiri deh. Pegawai dia wajib sholat duha. Jadi wajib sholat duha ya? Iya, dia wajib sholat duha. Gak apa-apa. Bagus kan? Diwajibkan buat pegawai. Diharuskan, diminta pegawai sholat duha. Jadi ada yang unik. Apalagi yang unik di Bukit Tinggi ini? Yang unik, suatu servis yang diberikan kepada pembeli yang unik. Oh, nasi apa? Nasi kapau, pakai tongkat yang tongkat ular tuh kan? Tongkat ular tong bajil itu, panjang diambil kan? Duduk sana. Orang duduk di sana, tongkatnya panjang itu. Mau tolong pinjam cik nih. Wih. Itu unik. Unik, betul itu unik. Itu yang bikin lucu kan? Apalagi yang unik di Bukit Tinggi? Menyajikan makanan. Belenggek sepanjang kan? Menjatuhkannya seret. Ya. Selesai semua. Berapa Pak? Satunya Pak? 5 juta aja. Memang terjadi kan? Barang orang gocek 2, 3, sampai 5 sejuta sudah. Nah dicarinya barang pilih yang mana? 5 juta. 5 juta. Udah lebih tidur kan? Akhirnya masuk koran. Bukit Tinggi, rumah makan semena-mena kepada orang yang pulang kampung. Ya kan? Akhirnya diwajibkan tulis harganya di atas tuh. Nasi ayam 20.000, ini sekian ribu. Kalau enggak sepati dipaku aja 5 juta. Itu terjadi kan? Apalagi yang unik di Bukit Tinggi? Apa yang unik di Bukit Tinggi lagi? Pisang kapi. Pisang kapi, tahu kan? Ngeok, ngeok, ngeok. Nah, tidak ada yang jual. Unik, servis di sana unik. Haus kopi juga. Hah? Haus kopi juga. Itu tidak unik tuh. Yang sebelah ini kan? Apa di servis yang unik? Nah, saya juga bingung juga, penasaran juga. Di Bukit Tinggi apa yang unik? Oh, ada rumah makan Kelok Sikapu, Kelok Sikabu. Nah, ada apa? Ada di dalam sawah ya. Di bawah itu kan sawah tuh. Atau rumah makan Abdul. Pemandangannya unik tuh. Pemandangannya agak unik kan, Ngaresiano kan? Mantap. Apalagi yang unik di Bukit Tinggi ini? Yang unik. Apa yang unik di Bukit Tinggi ini? Yang servis yang unik? Sedikit ya. Itu aja ya. Nah, dibutuhkan teman-teman sebagai ahli manajemen operasi yang menemukan servis desain yang unik, membuat CVP, Customer Value Proposition. Customer Value Proposition. Apa yang Anda tawarkan kepada customer? Uniqueness apa yang Anda tawarkan kepada customer dari produk yang Anda desain? Ya, produk-produk baru apa yang unik? Baik secara rasa, secara kemasan unik. Ada lagi kopi Panganak. Kopi Bukit Api, ya kan?
di dalam kotak-kotak udah kayak Starbucks gitu lah kayaknya kan, coffee bean gitu kan, pakai kertas itu udah kayak di luar negeri kan, itu cukup unik tuh. Ush, kopi Bukit Apit udah kayak begini gayanya, kayak di luar negeri pakai kotak-kotak itu ya. Apalagi? Oh, kalau di Padang durian Iko Gantinyo gitu kan, ada yang unik kan, es durian spesifik. Ada lagi es mengkudu, jus mengkudu. Nah, itu unik tuh. Di Padang ada kan? Jus mengkudu. Di dekat Iko Gantinyo durian itu ada jus mengkudu. Belum ada yang punya. Sekarang yang unik lagi di Bukit Tinggi minuman ada tomatok. Ayaka. Enggak, tomatok. Yang tomat dikasih telur gitu tuh. Oh, itu lebih sahdu lagi tuh. Itu unik gitu loh. Ide baru. Apa? Yang ide unik ini Pak. Ini di Dinas Lingkungan itu ada satu ide yang sudah jalan, tapi itu unik tapi perkembangannya stagnan. Contohnya di masyarakat ke bank sampah, membawa sampah plastik ke bank sampah ke rumah tangganya, kemudian diterima di bank sampah, dinilai dengan uang, kemudian khususnya uang itu kita kerjasama dengan pegadaian, kemudian akhirnya mereka seperti sampah dan emas, gitu, Pak. Jadi dinilai dengan emas, karena itu servisnya unik tuh Pak. Cuman stagnan perkembangannya. Cuman sampai satu bank sampah aja tidak bisa berkembang. Cuman yang unik ada sih itu pemerintah. Cuman memang kurang terekspos, kurang berkembang seperti itu Pak. Jadi kenapa kurang berkembang? Karena CVP-nya itu dia customer value-nya itu belum kuat. Jadi harus uniqueness-nya itu harus betul-betul teruji ya. Karena sekarang orang itu tertarik kepada yang ganjil-ganjil. Kalau dia pergi makan, anan ganjil siko. Nah, begitu masuk kan? Anan ganjil siko. Itu Pak, teh bana. Teh bana. Dapat kan teh bana kan? Orang bana itu kan untuk dimakan kan, bana gulai bana kan? Kok teh bana? Campur bana. Jadi bentuk teh talu tapi teh itu bana dia kan? Susu bana itu dia kan? Udah kacau kan? Ya maksudnya orang mencari ganji-ganji ya. Nah, rancak tuh kecil Nabi banyak menangis, dia banyak bergelak. Ya. Jadi yang ganjil-ganjil ya, harus dipikirkan yang ganjil-ganjil. Yang ganjil-ganjil gini. Ya. Orang pengen makan teh tabu daun hijau, daun kacang. Itu cukup unik. Air tabu daun kacang. Itu unik tuh. Dia kombinasi air tabu dengan daun kacang. Orang misalnya tabu, saya ada di Gadut tuh Ayube, Ayaka, sudah tuh yang orang bengke ya kan, itu orang-orang tipus itu tuh, ya gianya herbal lah, diadunya lah barang itu sebenarnya dimasaknya asal masak lah, tapi orang minum itu siap orang dengar kan, pokok dia gianya lah gitu kan, nah itu unik tuh, aku campurannya ambuaduk sedonya, segala macam, bunyi manyi segala macam siram sebenarnya. Nah, service design is unique. Itu pointer. Kalau begitu juga Anda sendiri. Anda itu adalah service. Anda kepada instansi Anda adalah harus unik. Kalau Anda sama dengan sebelah Anda, sama dengan kiri kanan Anda tidak unik, Anda tidak terkenal, tidak dihargai. Maksudnya adalah Anda harus membangun kompetensi Anda yang unik, yang orang lain tidak punya. Apapun itu. Kalau Pak Robi itu kajo kertas koran tidak baju doang kajo kan? Maksudnya adalah one face among the crowd. Yo awak ndak nampak wak di tengah yang ramai itu kemampuan awak ko balain surang atau keilmuan Anda
sangat dalam, sehingga orang lain bertanya kepada Anda. Kalau lihat di sekitar Anda, kalau kasih orang bertanya suka di mana? Ke Pak Fajri kan? Ini ada dalil sebenarnya dia. Dalil A, dalil B, ya kan? Dari dalil Hanafi boleh sampai, kalau Nabi tak boleh, Hanafi boleh, kalau dari itu boleh sampai maksimal sampai. Nah, dia orang bertanya Pak Fajri. Lain boleh ke Pak Fajri pun nambah cik lain tak ada Pak. Maksimal sampai ni. Kan bertanya orang ke Pak Fajri. Nah, itu artinya secara keilmuan orang mengakui Pak Fajri. Kalau di tengah-tengah instansi Anda bertanya orang ke Pak Fajri, tanda-tanda tuh. Ini yang sebagai resourceful, orang sampai bertanya. Itu udah unik dia. Ada suatu keilmuan dia yang diakui oleh sekitar. Bah ke Pak, boleh ke Pak? Kalau melawannya, tak ada. Nah, kan? Serah. Jadi ada yang bertanya. Atau Ustadz, itu kan keilmuannya tuh, unik dia. Dalilnya dia ada, bertanya dia. Nah, Anda memberikan servis kepada instansi. Kalau servis Anda nggak unik, siap-siap lama deh pangkat. Maksudnya secara karir lambat. Tapi kalau unik, awak seorang saya yang tahu, wah capek Pak. Contoh, Andika Perkasa, unik tuh. Langsung sekarang jadi legend. Anaknya Hendro Priyono. Menantu Luhut kini komandan Pas Pampres. Masuk lagi yang undang itu. Sorry Pak Luhut. Enggak sengaja Pak Luhut. Oke. Nah, maksudnya adalah harus unik. Siapa yang unik sekarang? Sandiaga Uno, unik. 3T siram, 4T siram, pitih enggak bahasa seri Pak. Itu unik tuh. Ya kan? Harusnya model-model itu bini ampe tuh. Biar adil kan? Sia bini ampe. Pak kok ragu-ragu? Oke. Jadi, nah, Anda harus unik. Sejauh mana keunikannya ya Anda sendiri yang menemukan. Jati diri keunikan Anda sendiri. Menurut Anda di kantor unik gak? Siapa yang merasa diri unik? Atau sama aja sama yang lain gitu? Siapa yang merasa dirinya unik? Pak Hanafi luar biasa. Tadi Pak Hanafi begini dia luar biasa. Orang yang unik itu dia tidak peduli dia. Oke, saya misalkan nggak cocok, saya out. Karena dia merasa dirinya unik, ilmunya dia tidak ada yang punya, ya. Dia anytime quit, terserah. Tidak menunggu sebulan 2 bulan resign. Hari ini resign, hari ini keluar. Pas saya lah, ya kan. Tidak ada masalah, pesan curang segala macam. Dia merasa dirinya unik, berani dia mengambil resiko. Tapi kalau orang-orang yang tidak unik, tidak memiliki kemampuan yang unik, berpikir panjang tuh, yang penting dan sampai mati dan naik sekolah, ya, gitu kan? Tak bisa kamar-kamar di dodo, ya kan? Hanya PNS inilah satu-satunya harapan dan cita-cita saya. Maksudnya ya, artinya udah gak mikir yang lain. Dunia dan segala isinya lah PNS ini kan. Nah, terlepas maksudnya secara uniqueness dia tidak unik. Tidak unik. Lihat Sandiaga Uno. Wakil gubernur dia, resign. Ya, sudah sekarang lagi. Padahal uangnya udah habis banyak. Dibuangnya, cari lagi yang lain. Karena dia merasa dirinya unik. Dia bisa generate money dari manapun, kapanpun, berapapun yang dia mau. Perusahaannya puluhan, ratusan perusahaannya dia. Pegawainya ribuan. Bayangkan tuh. Unik dia. 3 triliun kecil.
Buat presiden nanti 5 triliun dia buang lagi. 5 triliun, 6 triliun. Duit udah nggak ada hitungan di dia. Itu unik kan? Coba kita pikirkan. Buat Gojek aja ini 5.000, ini 2.000. Ini yang 2.000 nih. Pakai Grab 2.000, pakai Gojek 5.000, sini 3.000. Pindah. Unik kan? Sampai dia kariang. Unik. Nah, dia udah nggak kesana. Dia untuk pengejawantahan diri lagi. Jadi find your own uniqueness. Find your own uniqueness. Nah, ketika kita mendesain itu kita harus juga suatu produk itu dimulai dari ide. Baik itu ide itu dari customer, kompetitor, supplier, atau dari kayak kita di ruangan meeting ini, di ruangan kuliah ini, focus group discussion. Focus group discussion, ada diskusi terbuka. Kuro-kuronya Bu Iyat membuat reklamasi di Ngaresyano. Bisa saja kalau AMDAL yang memungkinkan, ya kan? Reklamasi di Ancol aja dimungkinkan, masa reklamasi Ngaresyano tidak mungkin? Ya kan? Ini laut yang ditanam. Ini Ngare cuma di tembok doang. Tembok, tidak ada kok lingkungan, tidak ada binatang mati doh, tidak ada ekosistem yang rusak, tidak ada. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang rusak. Ya? Malah bikin perumahan di atasnya. Ya? Nah, produk design proses itu ide mempengaruhi terhadap kualitas sebuah produk, biaya sebuah produk, satisfaction dari customer, dan kemungkinannya dia untuk dimanufaktur, dibuat. Misalkan sebuah ide kartu kredit syariah. Sudah ada belum kartu kredit syariah di Indonesia? Sudah ada belum kartu kredit yang syariah? Belum ada. Jadi kalau ada kartu kredit syariah, luar biasa kan? Suatu pangsa pasar baru, ya kan? Dimana customer yang selama ini dia takut pakai kartu kredit, sekarang udah ada kartu kredit syariah, udah halal, tidak berdosa lagi saya. Jadi yang pakai kartu kredit yang lama, dia shifting dia ke kartu kredit syariah dengan berbagai macam akadnya, mau pakai tawarruk, baikinah, ujrah, terserah. Yang sudah disepakati, yang sudah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Produk cost, bagaimana costnya dia produk tersebut untuk mengakuisisi customer? Berapa cost yang harus dikeluarkan untuk orang-orang itu dia apply kartu kredit syariah? Berapa uang salesnya, komisi salesnya ketika menawarkan kartu? Berapa? Bagaimana kualitas dari kartu kredit tersebut? Kualitasnya berapa? Bagaimana dia dapat fasilitas executive lounge di airport? Bagaimana dia cashback dari transaksinya dia bisa cashback kayak OVO, cashback 30%, cashback 20%. Bagaimana dia transaksi di luar negeri, contactless segala macam. Dan bagaimana dia dapat diproduksi secara massal. Nah, step pertama adalah idea development. Ya, just idea. Kita bikin seperti tadi, teh bana atau yang agak menarik di sini makanan apa yang di simpang dekat bypass itu ada yang digantung-gantung tuh buahnya apa tuh? Kundur. Itu juga di Jawa nggak ada tuh jus kundur. Kundur campur daun kacang, telur. Waduh. Ya kan? Ditambah lagi buah dama. Dicampur air kelapa. Kan idenya kan gila kan? Buah dama, daun kacang, air kelapa muda, kundur, gula batu, di blender sama dia, dimasukkannya dalam tempurung kelapa.
Habis itu di dalam tempurung kelapa dikorek-korek lagi, kelapanya enak juga rasanya kan. Wah, itu unik itu. Menurut saya unik. Nggak ada yang bikin kayak gitu. Jarang ya. Cuma di negeri kita aja tuh yang bikin kayak begitu. Jus kundur. Siapa yang menemukan ide unik ini? Luar biasa. Ya. Oke. Kemudian setelah ide kita keluar, kita kebutuhan terhadap suatu produk untuk satisfy customer yang masuk angin, kasih jus kundur. Badannya panas-panas meriang, kasih jus kundur. Ya. Terus kita lihat bagaimana sisi marketingnya, bagus nggak? Engineering pembuatannya gampang apa susah? Komputernya udah ada apa belum? Kita belum ada. Kita yang pertama benchmarking kepada market belum ada. Reverse engineeringnya gimana? Apakah orang lain gampang meniru cara bikin kita? Ternyata gampang kan? Nah, kemudian product screening. Apakah bagaimanakah fasilitas yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja, ya? Kemudian size dari potensial market. Jus kundur tuh berapa banyak sih orang yang tertarik jus kundur di Bukit Tinggi? Banyak nggak? Banyak kan? Berapa contribution marginnya, modalnya murahnya, ya kan? Harganya satu kelapa itu 15.000, 13.000, pakai telur 20.000 kan? Break evennya murah, cepat, return on sales-nya tinggi, unik, sederhana, keep it simple, tapi profit marginnya gede. Preliminary design dan testing, ya? Bikin prototype, ya? Bikin prototype. Kemudian final design. Prototipenya dia bikin lah tuh. Dia bikin sendiri kelapa. Ada lagi yang baru sekarang. Kelapa bakar. Jadi kelapa hijau dikupas kelilingnya, dimasukkan air, dibakar air mendidih sampai menghitam. Itu untuk obat ginjal. Kalau orang ginjalnya sakit, dia minum obat itu untuk supaya tembus lagi ginjalnya, untuk air kencingnya kan. Nah, itu juga belum ada yang bikin tuh kan. Ya, unik, dipasarkan kelapa bakar. Kelapa dikupas, dibakar, baru dibelah. Udah panas, jadi minum kelapa panas. Wah, itu lucu lagi tuh. Belum pernah kan dengar kan? Sudah pernah dengar, Bu? Dengar pernah kan? Belum pernah, tapi belum ada yang jual. Itu biasanya orang bikin sendiri-sendiri untuk obat. Okay. Nah, final design. Baru kita desain test result, facility, equipment, material seperti apa. Nah, tugas ketiga teman-teman, membuat produk. Produk desain, produk baru. Saya tidak mau produk-produk yang biasa. Saya ingin teman-teman bikin produk sendiri. Apa yang teman-teman rasa unik, bikin produk desain. Bikin produk sederhana. Ini bikinnya di PowerPoint aja. PowerPoint yang pertama, yang tadi, yang kedua benchmark, yang ketiga produk. Jadi ada 3 slide, 4 slide pada masing-masing topik, ya kan? Terserah Anda. Produk desain. Apa Anda bikin produk apa yang Anda ingin bikin? Atau jasa apa yang Anda pengen buat? Yang unik, differentiate dengan yang lain, sehingga orang nggak ada yang tiru. Itu manajemen operasi. Kita bikin produk, atau produk yang sudah ada Anda revamp. Tahu artinya di revamp? Anda punya produk sekarang, Anda revamp, Anda tweak, Anda rubah-rubah fiturnya, Anda mainkan. Kemarin travel jalan itu, sekarang Anda ganti travel 2 kursi. Unik, travel cuma 4 kursi, kayak naik pesawat. Padang Bukit Tinggi kan nggak ada kan? Padang Bukit Tinggi travel 2, jangan saya kasih tahu dong. Ini Anda pikir sendiri. Ide ke Pekanbaru, Bukit Tinggi belum ada. Terus naik gunung, misalkan di Gunung Merapi dibikin tempat outbound
outbound di Gunung Merapi gitu ya, itu juga lucu loh. Pemandangan gunung outbound pakai firefog gitu kan, Sampai ke bawah. sampai ke bawah ya. Atau pertandingan sepak bola di puncak Gunung Merapi. Hilang mulai. Ya kan itu kan lapangan bola itu kan di puncak Gunung Merapi. Siapa yang udah pernah dari puncak? Sudah. Saya naik Gunung Merapi itu tektok, nggak nginap, jadi cuma pergi turun pulang lagi. Itu di atas itu ada lapangan luas untuk main bola ya Bu ya. Puncak Merpati itu. Naik ke atas cuma 4 jam, turun 3 jam, 7 jam bolak-balik. Jadi itu juga lucu. Pertandingan sepak bola di puncak Gunung Merapi. Wah, itu idenya unik. Ya. Kejuaraan sepak bola di puncak Gunung Merapi. Ya. Oke. Produk desain. Produk baru Anda pikirkan apapun itu pisang kapi tapi Anda rubah rasa sedikaya. Atau apa? Kalau di Bukit Tinggi ini yang lucu sekarang kolam renang yang di Kelok Sikabu itu apa tuh? Ada kolam renang kan? Kolam renang situ dia pakai air tanah. Jadi atau kayak yang di Lembah Anai, memanfaatkan air sungai sehingga tidak mengganggu kaporit. Jadi uniqueness-nya adalah kolam tanpa kaporit. Iya kan? Gak ada kaporit kan, airnya segar kan? Tanpa kaporit. Nah, itu juga unik. Idenya unik. Kolam bebas kaporit. Rumah makan bebas mecin. Nah, itu tuh juga bagus tuh. Di mana? Di mana? Apa nama rumah makannya? Apa? Telegan. Telegan. Wah, bagus. Baru tahu saya ada rumah makan bebas mecin. Ya, rumah mecin. Oke. Kemudian kita masuk kepada break even analysis. Nah, ini cukup penting. Apa yang dimaksud dengan break even analysis? Break even analysis, BEP, break even point. Break even point terjadi apabila uang yang keluar sama dengan uang yang masuk. Uang keluar sama dengan uang masuk, maka terjadi break even point. Berapa lama break even point itu terjadi? Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun? Apa faktor-faktor yang mempercepat break even point? Kalau di kartu kredit, yang mempercepat break even point itu adalah aktivasi kartu. Siapa di sini yang punya kartu kredit? 1, 2, 3. Oke, ada 3 orang yang punya kartu kredit. Apa yang membuat? Jadi kalau kartu kredit itu misalkan biaya kita $100 untuk akuisisi, di mana untuk kartu itu sampai ke tangan Bu Sri, itu bank harus bayar sales komisi, ya kan? Harus bayar untuk pembuatan kartu total $100 atau $1.500.000 per satu kartu. Karena di dalamnya ada fitur yang bank harus bayarkan fix kepada executive loans, kepada beberapa executive loans di Indonesia itu dibagi rata tuh. Mau punya kartu, si pemegang kartu mau pakai atau enggak dia udah bayar di bank nih. Ke Minangkabau Airport, masuk sana, Bank Syariah Mandiri, makan di executive loans gratis. Kartunya Bank Syariah gratis. Makan sepuas hati. Nah, untuk bisa BEP cepat, si pemegang kartu harus diaktifkan. Kalau nggak aktif-aktif ya kapan mau mulai dia transaksi? Nah, poin pertamanya adalah aktivasinya. Activation kartunya dia harus diaktifasi. Nah, jadi BEP adalah apabila terjadi biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya yang masuk, uang yang masuk, cash flow. Itu bisa terjadi cash flow setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Kalau kartu kredit rata-rata dia cash flow BEP itu 2 tahun baru balik, baru
setelah 2 tahun baru balik modal si bank itu untuk satu kartu yang diterbitkan. Oke. Nah, break even analysis berbeda lagi sedikit. Break even analysis, misalkan QBA, break even quantity. Berapa quantity produk mobil yang harus terjual supaya dia break even dengan biaya yang dikeluarkan, karena biaya ini ada yang fix ya. Nah, break even quantity sama dengan fixed cost, biaya yang fix dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost. Maksudnya gimana? Sekarang yang fixed cost itu misalkan pabrik panci. Pabrik panci ini kan dia bayar gaji pegawai, sama bayar lembur, sama bayar listrik. Bayar listrik untuk pabrik buat stem, ya? Atau gampang gitu, mobil biar sederhana, mobil Toyota. Sekarang Toyota mengeluarkan biaya fixed cost sama dengan 100 miliar misalkan, 100 miliar untuk memproduksi 100 miliar buat bayar air listrik tiap bulan. Kalau Toyota bayar terlalu besar. Pabrik panci, pabrik pisang goreng, pisang goreng. Anda beli minyak, fixed costnya berapa? Kan minyak mau berapapun bisa minyak segitu kan? Kira-kira minyak 100.000 ya, 100.000 rupiah fix. Harga pisang goreng satu biji berapa? Berapa? 1.500 selling price ya, 1.500 dikurangi variable cost. Untuk satu pisang itu Anda harus kasih tepung kan? Berapa harga tepungnya kira-kira variable cost itu? Yang anggaplah 500. Tepungnya 500 sama telur kan? Campur kadang-kadang pakai telur kan? 500 lah. Oke. Ya. Jadi 100.000 dibagi 1.000 rupiah. Anda untuk break even terhadap quantity, Anda harus menjual 100 pisang baru Anda break even untuk bayar minyak sama bayar tepung sama telur. Kebayang? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ada yang kebayang? Beri tangan, saya ulang lagi. Kebayang Pak Robi? Oke, cool. Jadi minyak 100.000 fix, mau bikin 100.000 harga minyak segitu. Harga pisang 1.500 dikurangi tapuang talua 500. Jadi 100.000 dibagi 1.000. Jadi untuk break even minimal 100 pisang. Anda baru untung apabila Anda sudah lewatin 100 pisang terjual. Jadi jangan Anda pikir terjual pisang 100 Anda udah untung. Belum. Minyaknya belum tutup lagi. Apa ya? Gasnya, oh iya, gasnya juga. Nah, gasnya udah di 500. Pisangnya udah di 500 nya. Variable cost-nya kan? Variable cost-nya tuh di pisang di 500 kan. Pisang, tepung, gas 500.000. Minyaknya fix. Kalau gas kan semakin banyak kan gas semakin banyak terbuang kan? Ini variabel. Kenapa gas variabel? Karena dia semakin banyak pisang, gas semakin banyak. Kalau minyak semakin banyak pisang, minyaknya tetap. Itu fix. Jadi ada fix sama yang variabel. Oke, good. Kemudian break even analysis also include calculating total cost dikurang sum of fixed and variable cost. Total cost sama dengan fixnya dia 100.000 ditambah variable costnya 500 kan, dikali quantity kali 100 sama dengan 150
total cost. Ya, fix. Jadi total cost kita sebetulnya 150.000 untuk 100 pisang. Oke. Revenue sama dengan selling price dikali quantity. Selling price kita 1.500 dikali 100 sama dengan 150.000. Q sama dengan jumlah yang terjual. Bayang ya? Bayang? Ada pertanyaan? Secara graphical approach, jadi apabila jadi ada quantity yang menjadi break even pointnya dia, break evennya dia kan, di mana break pointnya adalah 100. Oke. Dengan fixed cost yang tadi berapa? 100.000. Oke. Nah, di mana semakin ketika dia dari 0, untuk kita mengetahui wilayah loss dan profit adalah setelah dia break-even 100, maka dia masuk kepada area profit. Di bawah 100 dia masuk kepada loss. Jadi Anda harus tahu, Anda kalau jualan ini berapa unit Anda baru dibilang profit setelah lewat break-even quantity. Oke. Ini contohnya nanti tinggal dibaca. Oke. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produk design? Kalau di dalam manufaktur kita banyak faktor-faktor yang mempengaruhi produk design. Di mana di dalam mendesain manufaktur tersebut kita harus mengikuti guidelines. Jadi seperti misalkan mobil otomotif, ada yang disebut dengan LH, ada RH. LH itu left, RH right. Ya. Jadi kalau Anda bilang saya mau beli pintu RH, pintu sebelah kanan, pintu LH sebelah kiri. Jadi dia ada guideline kaidah yang harus diikuti untuk pendesainan. Ya. RH, LH, upper, lower, trim, non trim segala macam. Itu harus ada guideline untuk otomotif. Begitu juga untuk lain-lain manufaktur lainnya. Ada standar yang berlaku di masing-masing industri. Nah, tapi faktor yang mempengaruhi dari life cycle adalah yang mempengaruhi kebutuhan dari customer. Jadi ada yang disebut dengan product life cycle graph. Ini penting sekali. Ini dipakai di semua bidang ilmu. Di mana di dalam life cycle suatu produk, apapun produk tersebut, misalkan mobil, teknologi, dan lain sebagainya, dia mengikuti kaidah ini. Pertama, yaitu adalah stage introduction. Yang kedua, sebenarnya dia nggak langsung growth. Kalau ada beberapa versi dari life cycle graphic, dia itu seperti ini, product life cycle.
set. Kalau ini dia langsung ya. Beberapa buku berbeda versi. Kalau saya ambil versi yang ini ya. Ada growth. Di sini ada growth yang pertama. Kemudian dia sustain, stabil. Kemudian dia increase, naik, atau sini disebut juga istilahnya harvest, nah saat memanen, dan kemudian dia decline. Kalau di sini dia introduction, growth, mature, dan decline, yang hampir sama ya. Tapi secara grafik dia naik terus nih kan. Kalau di sini grafiknya dia landai sebentar baru naik. Ya. Jadi kalau di product life cycle yang versi yang ini, dari sisi growth ini adalah ketika produk pertama kali dikenalkan kepada masyarakat. Misalkan pisang kapi pertama kali dikenalkan, langsung tuh, wow, semua orang pada pesen pisang kapi, ya kan? Atau waktu produk apa yang paling terkenal di Bukit Tinggi, yang happening, apa misalnya? Apa? Surabi Mariana. Oh iya, Bika Mariana. Oh, pertama kali Bika keluar, orang setiap mau ke Padang mampir Bika Mariana dulu, bawa Bika Mariana. Atau telur asin si cincin. Nah, itu kan lagi growth banget tuh, misalkan. Itu semua orang beli semua tuh. Ini ketika initiation. Jadi pertama kali produk diluncurkan. Ya. Kemudian sustain. Orang udah mulai biasa deh. Kerupuk Sanjay, wow rame pertama kali nih. Sudah tuh biasa. Sudah tuh dikasih lagi modifikasi. Kerupuk Sanjay lado hijau. Kerupuk Sanjay lado hijau. Wow, apa gue curang kan? Yang ganti-ganti lah pokoknya kan. Langsung naik lagi, cus, harvest. Sudah tuh, tidak ada lagi inovasinya kan? Udah bingung dia kan, apa lagi? Akhirnya dia decline, hancur, lupa lagi orang. Dulu ingat nggak? Produknya apa yang dulu orang kalau ini Kirsten Hakim. Dulu Kirsten Hakim gross, wah setiap orang pokoknya belinya di Kirsten Hakim. Sudah tuh sustain lagi. Ada biasa aja sih lagi. Terus dia tambah lagi modifikasi produknya kan. Sama yang kerupuk sayur. Iya kan, ada sayur-sayur dibikin kerupuk, modikan sayur bayam jadi kerupuk. Sayur apa jadi kerupuk. Pucuk ubi jadi kerupuk. Naik lagi. Sekarang dingin lagi. Jadi kuncinya adalah ketika Anda sudah mulai harvest dan mulai landai sedikit di sini, ini adalah daerah kritis. Anda harus inovasi baru untuk dia bisa sustain. Inovasi itu tujuannya untuk mempertahankan produk Anda di top of mind-nya pelanggan. Kalau Anda tidak berinovasi, you die. Innovate or die. Innovate or die. Berlaku juga kepada Anda. Anda tidak berinovasi, menemukan uniqueness di diri Anda, you die. Makanya Anda sekolah kan? Anda sekolah lagi untuk memperkaya ilmu, menambah ilmu pengetahuan, supaya nilai jual Anda lebih tinggi di instansi tempat Anda bekerja. Innovate or die. Jadi sebenarnya sekolah itu never ending proses. Anda harus sekolah dimanapun. Ada duit investasi sekolah, S2, ambil S3 atau training, sertifikasi, selalu menambah nilai tambah dengan berinovasi. Ya, got it? Life cycle-nya adalah growth, sustain, harvest, decline.
Boleh juga menggunakan introduction, growth, maturity, or decline. Tapi saya pakai versi yang ini. Oke. Ya. Ya, Bu. Oh. Pak Robi mau lewat? Oke. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan proses flowchart. Jadi kalau di Microsoft itu ada untuk flowchart ya. Namanya apa ya? Microsoft flowchart. Jadi Anda tuh harus ada namanya proses, mulai dari start sampai dengan end. Ya. Ketika Anda membuat produk, harus ada flowchartnya. Ketika dia start, kemudian Anda pisang kapit misalkan, beli pisang. Kenapa flowchart ini penting? Supaya Anda tahu prosesnya secara berurutan. Karena proses itu bisa berlangsung secara paralel ya. Supaya produk Anda standar. Banyak orang tiap hari bikin barang yang sama tapi rasanya beda-beda. Sekarang kokinya sama, masaknya ayam lado hijau, tapi tiap hari rasanya beda-beda. Karena dia tidak memenuhi proses flowchart yang sama. Misalkan bebek potong-potong, direbus. Besoknya dia rebus campur sama kunyit. Besoknya rebus dia campur sama lado hijau lada hitam. Nah, itu beda lagi kan rasanya kan? Jadi dia harus melalui proses yang tetap secara terus-menerus untuk menjaga kualitasnya tetap sama. SOP-nya dia. Supaya standarnya sama tiap hari, rasanya sama. Sehingga ketika customer, kok bertukar sebenarnya Bu? Kok bertukar? Bertukar kok kinda Bu yo, kinda. Kok gini tukar sebenarnya? Ambo cubolo yang lain taruhnya. Jadi orang itu ndak bagi pelanggan yang sudah suka, kok bertukar sebenarnya gini. Kecewa dia. Sering nggak begitu? Sering kan? Mbak kok agak lain gini Bu? Ambo lah bertukar gini, nggak pakai Ajinomoto, bukan ini pakai Sasa. Ajinomoto mahal gini. Ajinomoto. Ambo nggak pakai Ajinomoto, pakai apa ini Bu? Pakai Miwon. Ya, Miwon. Jadi berbeda penyedap bumbu dan berbeda rasa. Jadi dia harus membuat proses flowchart yang menjamin mutu kualitas dari produk yang dihasilkan. Begitu juga dengan servis, juga harus melalui proses yang sama. Kenapa? Servis, misalkan servisnya pelayanan bank kepada nasabah. Dia sudah ada, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu. Nah itu semuanya diulang-ulang ya kan. Terus untuk proses yang sama, dia pembukaan rekening 5 menit. Dia harus jaga 5 menit. Udah kayak robot, tek lewat 5 menit, tek pas 5 menit, tek kurang 5 menit. Dia harus standar dia. Kalau enggak, ini sekarang buka rekening 10 menit, ini 5 menit, ini banyak otaknya kan daripada buka rekening kan. Nah itu untuk mempertahankan kualitas servis yang diberikan ke nasabah. Cool. Nah, proses performance matrix. Ketika kita melakukan proses pembuatan produk, itu kita harus menghitung performance matrix-nya juga. Misalkan throughput time, yaitu time waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, dari produk pertama kali raw material masuk sampai produk jadi, berapa itu waktu yang dibutuhkan.
proses velocity. Ya. Kemudian productivity kita, output dibagi input. Utilization. Berapa resource yang terpakai dan berapa resource yang available. Maksudnya apa? Sekarang Pak Robi waktunya 8 jam sehari. Kapasitas Pak Robi 8 jam sehari bekerja. Dipakai untuk bekerja 2 jam. 2 jam lagi main Mobile Legend. 2 jam lagi untuk ganggu-ganggu cewek-cewek. Ya kan? 2 jam lagi untuk santai. Ya kan? Jadi time yang use 2 jam Pak Robi, resource available 8 jam. Waktu Pak Robi, utilisasi Pak Robi cuma 1/4 di kantor. Sisanya mengganggu si Susi, si Susan, si Sari, si Sally. Itulah yang terjadi kan? Waktu kita 8 jam sehari. Yang betul-betul kerja 2 jam. 2 jamnya lagi ngobrol. Lah duduk awak di kantin tuh kan. Ada dia enggak jeleh. Lah, panjang cerita tuh kan? Lah, banyak saya. Kamu lah itu. Sudah aku kamu pay tahun. Kamu pay tahun. Mau selfie di mana lagi kita? Upload Instagram. Nah. Di mana yang Instagramable, di mana lokasi sekarang? Cerita pe lagi. Ya kan? Bawa motor berayu-rayu berdua-dua pai-pai kan? Ramai. Pak Robi ini ya ampun. Modal jenggot aja dia salafi dikit. Yang lain contohnya Pak. Hah? Pak Robi kan orangnya sabar. Ada jenggot masalahnya kan. Si jenggot itu tanda kesabaran. Efisiensi actual output dibagi standar output. Standar outputnya Pak Robi 8 jam. Atau standar outputnya Pak Robi laporan selesai dalam sehari. Ini karena banyak ganggu-ganggu selesai 2 hari. Actual output 2 hari, standar output sehari. Kebanyakan. Dia harus semakin kecil, semakin bagus. Sehari, setengah hari selesai sama dia. Artinya kan setengah jadinya kan, lebih kecil. Nah, inilah yang di BKD harus mulai pikir. BKD siapa orang BKD sini? Pak Itong lah. Aktual harian Bu Sri ini berapa Pak? Bu Sri ini setiap hari apa yang harus output yang dihasilkan setiap hari? Tidak ada yang harus dihasilkan. Senyum aja. Jadi use untuk pelayanan. Ya kan? Berapa efisiensi Bu Sri dalam pekerjaan sehari-hari? Berapa utilisasi waktu Bu Sri yang digunakan untuk bekerja dibandingkan untuk curhat, cerita-cerita, ya kan? Main Mobile Legend Bu Sri. Ya? Oh, sibuk yo. Sibuk yo handphone giko sih. Kok kira jo giko sih. Like. Ada lah kerajo, ada like. Ya kan dia mikir dia kerja, walaupun dia like bikin status komen hahaha itu saja. Sampai sore sampai itu saya katanya. Upload di kodaknya temani. Upload. Ya kan? Atau enggak Biko live. Lah. Live. Aneh. Live. Instagram live. Mengamik-ngamik sih. Atau bumerang. Tapi itu kejadian kan? Berapakah utilisasi Bapak Ibu? Berapa persen? Bapak Ibu, ya kan? Malu sama Pak Robi. Berapakah produktiviti Bu Sri Pak Robi? Outputnya dibandingkan input. Inputnya Bu Sri gaji sebulan. Output yang dihasilkan berapa nilainya sebanding nggak dengan gaji Bu Sri?
Tapi TPP besar juga Pak. Apanya? TPP-nya Pak. Tunjangan penghasilan, input lagi kan. Sekarang berapakah harga output yang dihasilkan Bu Sri? Itu ada nilainya. Kalau kita di activity based costing, setiap Bu Sri bikin laporan itu ada harganya. Laporan ini harganya 1 juta, ini laporan ini 100.000, ini 500.000, ada harganya, dinilai. Sekarang Bu Sri gaji 5 juta, output yang Bu Sri hasilkan 10 juta. Ini dari laporan, kunjungan, semuanya tertulis, tercatat, ada nilai poin-poinnya. Nilai 5 juta ini setara dengan 500 poin. Nih, kalau kita main poin ya, kan semua main poin nih. Kredit poinnya semua kan? 5.000 kredit poinnya yang harus dikejar. Itulah kejar lah. Itulah yang untuk menghasilkan gaji 5 juta. Kalau satu kredit poin nilai 1.000. Oke, bikin laporan ini 20 kredit poin, ini 10 kredit poin. Total untuk setara dia produktivitas 1.0 harus 5.000 kredit poin tercapai. Betul sudah. Sudah betul Pak Robi, cuma kontrolnya saja. Betulkah 5.000 kredit poin itu tercapai? Sekarang Bu Sri target berapa kredit poin sebulan? Kalau kita nggak punya kredit poin Pak, tapi ada misalnya pembuatan kontrak sebulan tuh ada Itu di belakangnya ada kredit poin. betul. Di depannya Pak Robi itu dia rahasia. Ada standarnya di Pak Robi. Satu ini nilainya sekian poin, ini sekian poin. Ujung-ujungnya Pak Robi harus keluarkan tiap bulan laporan produktivitas pegawai. Siapa pegawai yang tidak produktif? Siapa pegawai yang produktif? Setuju ya Bu ya? Setuju ya? Kemudian Pak Robi utilisasi pegawai. Bagaimana Pak Robi tahu berapa time yang digunakan untuk bekerja? Bikin standar. Untuk kredit poin yang ini berapa per masing-masing ini rata-ratanya bikinnya. Ya kan? Oh, ternyata hasil karya ini artinya dia untuk mengerjakan ini 30 menit, ini sejam. Waktu sehari 8 jam. Tercatat tiap hari itu berapa jam dia alokasikan waktu. Dah, ternyata time yang terpakai cuma 1/4. Sisanya mengamik-amik. Ya kan? Meronggeng sana sini. Kan? Meronggeng ke kanan, meronggeng ke sini, meronggeng ke sana, meronggeng ke sini. Suwo kida gitu ya. Hah? Yang tua mah kan. Suwo kida. Pak Robi ternyata ya. Aduh Pak Robi. Beban Pak Robi ngomong berapa? Hah? Harus unik. Ya. Tapi kita unik kan susah menghitung. Kalau ini yang standarnya dulu nih. Standarnya tercapai apa tidak nih teman-teman di belakang nih? Di Bapak datanya ada semua sih. Kalau Bapak keluarkan laporannya, mungkin teman-teman Bapak bisa share besok mungkin di sini. Untuk pertemuan berikutnya Bapak share berapa nilai produktiviti teman-teman. Ya, berapa nilai produktiviti? Berapa produktiviti DPRD? Berapa produktiviti? Tugas berikutnya. Oke. Cool. Jadi so far so good. Ada pertanyaan nggak mengenai chapter 3 product design? Nggak ada? Kita lanjut ke chapter 4.